Bisa jadi hal-hal yang nggak terduga, tetapi semua itu terjadi alamiah. Intinya tetap kelalaian manusia. Di darat. Jadi banyak sekali kecelakaan gitu, kecelakaan yang emang tidak wajar. Tandain aja nih ya, kalau sampai bulan Februari 2026 pertengahan anak Krakatau ini malah semakin aktif, itu akan disusul dengan Gunung Semeru di awal-awal. Siklus ujian bencana alam kita ini sampai bulan Maret, sanggup nggak nih kita? Kejadian-kejadian kemarin seperti yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Padang, di Tapanuli, dan lain-lain, jangan menganggap itu selesai, masih ada. Area Jawa Barat, Sukabumi, Labuan Ratu, hati-hati. Perjalanan ini tidak mudah, butuh waktu panjang dengan segala yang menghadang. Semua memang butuh diperjuangkan, lengkap dengan risiko-risiko yang harus dihadapi. Sedih dan senang, suka dan duka ikut mewarnai di setiap tikungan. Tapi akhirnya fase 2 juta subscriber tercapai sebagai hadiah kerja keras. Halo, saya Cesar ingin mengucapkan selamat atas prestasi 2 juta subscriber. 2M subscriber. Mendapatkan followers sebanyak 2 juta followers. Telah menembus 2 juta subscriber. Sok sanajan perjalanan ini pinuh ku uji coba gaib, tapi berkat dukungan panjenengan sadayana, kanal ini terus menjadi cahaya di tengah kegelapan misteri. Terima kasih pemirsa setia Ganjil Misteri. Percayalah bahwa kami akan terus bergerak, melangkah, serta mencari misteri yang perlu ditelusuri, kemudian mengungkapnya dengan cara yang tidak sama. Maka angka 2 juta akan segera digenapi menjadi 3 juta, 4 juta, dan seterusnya. Semoga untuk kedepannya bisa memberikan tayangan-tayangan yang lebih menarik buat kita semua. Selamat dan sukses selalu. Semoga Ganjil Misteri semakin berjaya dan semakin kuat. Sukses di bidangnya, sukses di cerita-cerita misterinya. Jangan lupa teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Hatur nuhun pisan, dan ingat, misteri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diungkap. Intinya tetap kelalaian manusia. Bisa jadi hal-hal yang nggak terduga, tetapi semua itu terjadi alamiah, ya. Artinya sebuah kelalaian manusia yang dimana akhirnya terjadi hal tersebut. Jadi tidak ada unsur kesengajaan, tapi kelalaian manusia itu sendiri. Ya kalau misalnya diperhatikan, untuk saya sendiri di dalam kendaraan ataupun di daratan, di laut maupun di udara, ya semakin seringnya emang di darat. Jadi banyak sekali kecelakaan gitu, kecelakaan yang emang tidak wajar. Bencana datang silih berganti, memberi rasa nestapa. Ketika bencana satu baru datang, tiba-tiba bencana berikutnya sudah menyusul membawa duka dan air mata. Silih berganti, peristiwa-peristiwa maut muncul membuat tahun ini seperti tak sempat istirahat dari gempuran bencana. Banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera masih memberi pilu, tiba-tiba di Jakarta terjadi kebakaran yang merenggut 22 nyawa. Sementara itu di sejumlah daerah, gunung-gunung berapi aktif juga menunjukkan tanda-tanda geliatnya. Tapi benarkah anak Gunung Krakatau akan mengalami letusan hebat? Lalu mungkinkah jika Krakatau meletus, bakal terjadi tsunami besar? Bagaimana dengan gunung api yang lain? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Tragedi terus datang silih berganti. Banjir bandang yang membawa longsoran lumpur dan kayu gelondongan di Sumatera masih memberi rasa duka yang mendalam. Tapi tiba-tiba di Jakarta terjadi kebakaran hebat yang membuat 22 orang kehilangan nyawa. Lalu apa lagi yang akan terjadi? Paranormal Ki Reman Sancang mengingatkan untuk berhati-hati dengan gunung berapi. Sudah sejak pertengahan tahun silam, Ki Remang meramal bakal terjadi letusan gunung api. Salah satu yang memberi efek sangat mengerikan adalah letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Tapi yang lebih menakutkan lagi, saat sudah memasuki tahun 2026, fenomena gunung meletus akan semakin banyak terjadi. Jadi di pertengahan tahun kemarin itu saya sudah mendeteksi, khususnya di Anak Krakatau waktu itu saya sudah sebut ya. Jadi akan ada sebuah erupsi dan ternyata betul hari ini kita mendapatkan info bahwasanya Anak Krakatau ini mulai ada erupsi sedikit ya, yang dimana ya Wallahu alam gitu, ini saya mendeteksi fenomena ini khususnya memasuki tahun 2026 ini akan semakin banyak fenomena yang sifatnya gunung. Tandain aja nih ya, kalau sampai bulan Februari 2026 pertengahan Anak Krakatau ini malah semakin aktif ya erupsinya, itu akan disusul dengan Gunung Semeru di awal-awal Maret. Fenomena gunung meletus juga dilihat oleh Ki Demang. Dalam teropong batinnya akan ada beberapa gunung keramat di Pulau Jawa yang mengalami erupsi tinggi. Salah satunya Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Celakanya, setelah Merapi meletus, gunung-gunung lain di sekitarnya juga akan mengalami erupsi. Puncaknya, seperti yang diramalkan Ki Reman Sancang, terjadi saat Gunung Anak Krakatau meledak dengan letusan sangat dahsyat. Ya kalau saya sendiri melihat kalau misalnya memang Gunung Merapi itu bergejolak gitu kan, bergejolak dalam artian mengeluarkan letusan, mungkin di situ akan merembet gitu. Merembet itu dalam artian merambat ke bagian barat ataupun ke bagian timur. Yang dikhawatirkan itu di daerah Selat Sunda di saat gunung tersebut bergejolak. Ya kita diwaspadai di musim-musim penghujan khususnya ya, di bulan Januari, Februari, Maret, ya 3 bulan ke depan lah di awal tahun. Setelah fenomena gunung meletus, bencana akan kembali meniti siklus alam dimulai dari unsur air. Kejadian ini akan dibuka pada akhir tahun hingga pergantian tahun nanti. Hati-hati. Siklus bencana akan terus berputar sehingga bencana yang menghajar Pulau Sumatera dipastikan belum akan berakhir. Sementara itu, di Pulau Jawa bencana akan didominasi oleh banjir rob, terutama yang ada di wilayah pesisir utara. Berbagai elemen alam akan bergerak sendiri-sendiri memberi rasa takut, bahkan hingga yang paling kalut. Nah jadi siklus ujian bencana alam kita ini sampai bulan Maret. Sanggup nggak nih kita? Gitu, Desember. Jadi kejadian-kejadian kemarin seperti yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Padang, di Tapanuli, dan lain-lain, jangan menganggap itu selesai. Masih ada. Nih, khususnya menjelang akhir tahun nih, area Jawa Barat, Sukabumi, Labuan Ratu, hati-hati. Saya mendeteksi adanya getaran-getaran di bawah dasar laut. Ya, akan ada banjirop nih naik. Siklus cuaca hujan yang enggak berhenti, ya, efek dari pergeseran tanah yang sempat dulu gempa di Cianjur, ini tanah-tanah ini akan mulai longsor kembali. Saya bukan mendoakan hal-hal yang buruk gitu, tetapi saya menyampaikan apa yang saya dapat gambaran saya di pertengahan tahun 2025. Banjir rob yang akan melanda pesisir utara Pulau Jawa semakin ditegaskan oleh penglihatan Ki Demang. Salah satu yang paling parah terjadi di pesisir Jakarta. Unsur air akan semakin mendominasi dengan daya rusak yang semakin besar. Menjelang pergantian tahun, semua diharap berhati-hati karena ada tanda-tanda air laut semakin masuk ke daratan.
Ya untuk tahun 2026 saya lihat di bulan Januari ini ada fenomena air gitu. Fenomena air dalam artian di sini ada sedikit peringatan untuk kita semua, khususnya di Pulau Jawa di bagian utara, pesisir pantai khususnya. Karena di situ emang kita lihat si air itu memang semakin hari semakin mulai ke daratan gitu, mulai ke arah daratan. Tapi benarkah di awal tahun nanti akan ada banjir besar di mana-mana? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang serba menakutkan. Bencana bagai mengintai dari setiap sisi kehidupan. Tragedi kebakaran yang merenggut 22 nyawa di Kemayoran, Jakarta Pusat 2 hari lalu hanya serpihan kecil dari banyaknya fenomena bencana. Tapi Ki Remang yang memiliki kepakaan batin mengingatkan untuk berhati-hati karena kebakaran hebat yang menghilangkan banyak nyawa masih akan terjadi. Walaupun enggan menyebutkan titik persisinya, Ki Reman memastikan bahwa kebakaran akan kembali terjadi di Jakarta. Setelah itu, bencana akan menyebar ke banyak kota di Indonesia, termasuk peristiwa besar yang akan terjadi di salah satu kota ini. Fenomena kebakaran di Kemayoran kemarin itu bukan fenomena terakhir, akan ada fenomena lagi ya di area Jakarta. Cuman saya nggak akan ingin menyebut daerahnya. Dan ini akan terjadi menjelang detik-detik akhir tahun ya. Mungkin sekitar 3 hari sebelum akhir tahun lah, 3 atau 2 hari. Nah itu akan terjadi. Nah kalau saya melihat dari luar Pulau Jawa, itu saya melihat di ya. Tapi sebagian enggak bukan, tapi karena sebagian saya ngelihat masih banyak pepohonan ya. Jadi dari hutan-hutan ini nih akan ada sedikit kebakaran. Tapi masih aman sih, maksudnya enggak terlalu banyak menelan korban. Justru yang banyak menelan korban ini ya salah satu gedung lagi nih di area Jakarta. Menjalani hari-hari dengan hati-hati memang sebuah kesemestian di negara yang sering panen bencana. Setelah unsur air yang memberi banjir besar, kemudian unsur api yang membuat banyak gunung berapi meletus, selanjutnya akan ada bencana dari unsur tanah. Jangan main-main. Fenomena ini tak kalah menakutkan karena berurusan dengan lempeng bumi yang mengundang gempa besar. Jadi saya mendeteksi untuk masalah sesar ini akan semakin kuat pada tahun 2026 ini, khususnya di daerah sekitar Sukabumi, Cianjur, Bogor ya, di daerah situ. Jadi cenderung kuatnya itu di area Jawa Barat ya. Kalau untuk Jawa Tengah itu saya melihat di situ lebih cenderung ke unsur air ya. Jadi kayak banjirop juga, air laut naik ke permukaan, sedikit ada goncangan, cuma nggak terlalu parah. Saya melihat parah-parahnya itu di area-area Jawa Barat. Iya, jadi alam itu, mereka itu seperti jaring laba-laba. Jadi pada saat posisi digoyang di sini, ya tergoyang juga yang di sana. Digoyang di sana, tergoyang juga di sini. Jadi saat Sumatera kemarin itu terjadi, artinya akan ada yang tergoyang lagi. Jadi bukan di area Pulau Jawa saja, tetapi apa? Tetapi di area Sulawesi atau di area pulau-pulau timur itu akan terjadi. Ini hanya masalah waktu ya. Karena memang seperti itu ya. Indonesia ini seperti jaring laba-laba. Kalau kita lihat dari sudut energi ya, itu akan bergerak. Satu bergerak akan bergerak. Apa boleh buat? Ada residu energi yang membahayakan di tahun 2026 nanti. Jadi hati-hati. Sebagai ahli ramal, Ki Reman Sancang mewanti-wanti untuk tidak gegabah dalam menjalani hidup. Sebab, ke depan akan semakin banyak fenomena alam yang buruk. Tidak hanya banjir yang menghiasi perjalanan awal tahun depan, gunung meletus juga akan ikut memberi nestapa bagi masyarakat.
Belum lagi fenomena kecelakaan di darat yang akan meningkat bahkan di awal-awal tahun. Tapi semua itu baru akan dimulai dengan unsur air yang mengalirkan banyak kesengsaraan. Jadi kalau untuk sampai ke sisa akhir tahun ini cenderung masih elemen air ya, elemen air sampai ke kurang lebih pertengahan Januari itu saya mendeteksinya. Nah, Januari ke atas itu akan dominasi di elemen tanah. Tadi itu seperti gunung ya aktif, seperti tanah longsor itu, dan terus fenomena kecelakaan yang akan terjadi gitu, kecelakaan darat. Nah, itu akan semakin banyak. Semua ini terjadi sudah hukum alamnya ya. Kalau berbicara metafisika, memang kalau secara biologi semua ini terjadi karena efek lempengan, karena efek sesar dan lain-lain. Itu sudut pandang ilmiah gitu. Tetapi dalam sudut pandang spiritual, kita sebagai praktisi, kita juga punya pandangan sendiri terhadap fenomena itu terjadi ya. Tetap semua ini terjadi itu karena residu energi dari manusia itu sendiri atas dasar kekecewaan, keserakahan, kebencian, kemarahan, segala energi negatif kolektif yang muncul dan direspon oleh alam. Terjadilah fenomena ini. Gunung meletus, banjir bandang, hingga tanah longsor adalah rangkaian fenomena bencana yang akan terus terjadi. Setelah memasuki tahun 2026, intensitas bencana juga akan bertambah tinggi. Jadi hati-hati. Lantas, apa yang membuat bencana terus berdatangan seperti tak berkesudahan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Harap jangan lengah, akan ada puncak tragedi di akhir tahun nanti. Tanda-tandanya disampaikan oleh paranormal Ki Remang Sancang dalam prediksinya yang selalu mendekati akurat. Salah satu penyebab terjadinya banyak bencana adalah isi hati manusia yang jauh dari kata baik. Keserakahan dan segala ketamakan hidup direspon secara cepat lewat fenomena alam yang buruk. Kalau bicara secara energi, akhir tahun itu merupakan penutup ya. Jadi banyak sekali manusia-manusia yang di akhir tahun itu meledak sebuah emosionalnya ya. Meledak karena mungkin targetnya yang nggak tercapai, meledak karena sebuah ambisi yang tidak didapatkan, atau sebuah kesedihan-kesedihan di mana dari doa-doa yang diharapkan di tahun 2025 itu tidak tercapai. Dari efek kekecewaan, kemarahan, kesedihan secara kolektif mengumpal dan akhirnya meresonansi kepada alam di sekitarnya, akhirnya berdampak dengan alam itu sendiri. Dari sisi energi metafisika, manusia itu sendiri mempunyai pengaruh terhadap kondisi energi alam. Energi alam akan merespon terhadap kondisi energi manusia itu sendiri. Kalau manusia itu sendiri banyak berdoa, cenderung mengeluarkan aura positif, cenderung merawat lingkungan, alam pun akan merespon dengan positif juga. Gitu. Tetapi kalau manusia itu sendiri banyak emosi, banyak keserakahan, banyak kekecewaan, banyak amarah yang unsurnya nafsu duniawi, maka alam pun akan merespon dan mengingatkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dengan bencana alam, dengan kecelakaan ataupun lain-lainnya. Jadi semua itu ada sebab akibat yang dimana sebab dasarnya tetap dari manusia itu sendiri. Benar. Semua fenomena semesta bukan terjadi secara kebetulan. Semua datang membawa alasan. Tidak ada kejadian yang datang dengan sendirinya, karena setiap gerak kehidupan terikat hukum sebab dan akibat. Rangkaian bencana alam yang akan memuncak di akhir tahun nanti pada dasarnya adalah hasil dialektika semesta dengan para penghuninya. Ya, jadi dalam sudut pandang spiritual, semua fenomena yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Ya, di dunia ini ada hukum sebab akibat. Ya, dan hukum sebab akibat dari pandangan spiritual, fenomena yang terjadi menjelang akhir tahun 2025 ini, mulai dari kebakaran, bencana alam, dan hal-hal lain, semua itu terjadi efek dari
peringatan dari alam itu sendiri kepada manusia, khususnya kepada para manusia yang tidak sadar mereka hidup di mana dan tidak eling apa sebenarnya yang mereka kerjakan. Tidak hanya berpedoman pada hukum sebab akibat, semua peristiwa di semesta memang seling berkait. Dalam pandangan Ki Reman Sancang, bencana tidak datang seketika. Tidak pula muncul tiba-tiba tanpa alasan yang kuat. Pada dasarnya, dalam keyakinan Ki Reman, bumi hanya merespon apa yang dilakukan manusia. Jika yang dilakukan adalah kebaikan, respon semesta juga baik dengan memberi keindahan yang menakjubkan. Ya, jadi bumi itu hidup ya, bumi itu hidup ya, mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat khususnya apa yang sedang kita lakukan pada saat ini. Dan bumi menunjukkan eksistensinya di akhir tahun 2025 ini sebagai sebuah peringatan kepada manusia ya. Jadi karena efek dari para pemimpin yang kurang adil, kurang memperhatikan rakyatnya, banyaknya orang-orang miskin yang mati kelaparan. Dari sinilah gejolak-gejolak bumi yang terjadi. Bencana demi bencana seperti datang bergantian, terus-menerus, entah sampai kapan akan berakhir. Tapi jika dimaknai sebagai teguran atau kemarahan alam, bencana bisa memberi kesadaran bahwa umat manusia terlampau nista memperlakukan alam. Maka sudah saatnya berhenti mengeksploitasi hutan serta semau ekosistemnya agar tidak mudah memanen bencana. Semoga Tuhan memberi perlindungan seluruh umatnya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.